A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngelanjutin cerita dari Noryangzin Raid part ke-5. Kemarin kita baru saja ngebahas part keempatnya. Sekarang kita bakal lanjutin lagi untuk part ke-5-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload tentang Alur Komikanya. Oke, langsung saja kita ke videonya, sekuy. Cerita diawali dengan para top rank. Senang bertemu denganmu, Redbat, ucap para top rank tersebut. Apa kau tidak mau menjawabnya? Cepat, bangunlah, ucap Johan. Aku tidak kira akan mendengar suaramu di sini, bajingan, ucap Jigun. Bertemu denganmu di tempat seperti ini, ucap Johan. Jigun pun sangat kesal. Special Force Commander, apa itu? Dalam setiap season akan ada 5 orang top rank yang mencapai gelar campuran warna dan nama hewan. Gelar itulah yang menjadi bukti bahwa kau adalah All-Star Player, ucap ibu-ibu goblin tersebut. Mereka memanggilnya Special Army Commander karena kekuatan mereka bahkan sampai seperti Raid Boss. Intinya mereka sekumpulan monster. Jadi karena sekarang di sekitar sini sudah dibersihkan, bagaimana jika kita membuat rencana dengan orang-orang spesial dulu? Seperti biasa, yang akan memimpin tim ini, mari kita bicarakan raid attack ini. Healer, cepat kemari, ini darurat. Apa kau tidak lihat, aku sibuk. Berikan saja dia potion. Kenapa kau tidak menggunakan skillmu saja? Ucap orang tersebut. Baiklah, tolong pasang ban G di sana. Aku masih tidak terbiasa menggunakan skill seperti ini, ucap Ceari. Apa ada yang punya ban G atau potion? Ucap orang-orang di sana. Lebih baik elixir jika ada daripada potion. Jigun pun meminum potion dari Johan. Sialan, rasa potion ini sangat tidak enak sekali. Rasanya seperti obat sirup, ucap Jigun. Setelah meminum potion tersebut, darah Jigun pun kembali seperti semula. Semua rasa sakit itu menghilang. Seharian ini benar-benar merepotkan rasa sakit ini, ucap Jigun. Semua orang sekarang semua panik akibat serangan sebelumnya. Kita benar-benar tamat, tapi ini hanya awal jika berterusan, ucap Jigun. Bagaimana dengan lukamu, ucap Ceari. Tenanglah, aku meminum elixir, jadi aku sepenuhnya pulih. Lagi pula, aku ini juga undead, jadi pemulihanku cukup cepat, ucap Jigun. Untunglah, ternyata potionku bisa sangat membantu ya, ucap Johan. Sekarang, ayo cepat, kita tidak punya banyak waktu lagi, ucap Johan. Luxin dan Siari pun terdiam. Baiklah, karena sekarang semua ada di sini, kita bisa mulai, ucap Johan. Kita akan membuat rencana soal Raid Temple of Casarak. Tapi kenapa aku ada di sini, ucap Ceari. Tak ada salahnya, mendengarkan saja, diam saja di sana, ucap Jigun. Sang Chai pun terdiam. Seperti yang kalian tahu, kita ada di Temple of Casarak karena Dimensional Rift, ucap Yohan, yang dikenal dengan banyak trik dan penuh elite grade boss di setiap lantai. Biasanya semua orang akan saling menjaga. Hanya 40 orang yang akan terpilih. Kita harus menyelesaikan semua lantai di Neon ini dalam 22 menit. Dan kita perlu menyingkirkan raid boss Casarak. Jadi rencanamu adalah untuk membagi orang-orang menjadi berapa tim dan mengirim mereka ke setiap lantai, ucap Kim Se-hyun. Apa itu mungkin? Apa kalian tidak lihat level para bajingan pengecut itu, ucap Sang Chai. Apa kalian pikir mereka tidak akan lari setelah bertemu elite boss? Tapi bukankah lebih baik kita bertarung tanpa membawa beban? Merepotkan membawa orang banyak itu, ucap Goyona. Bukan kita tidak punya rencana lain, tapi kita memang tidak perlu menyelamatkan semua orang kan, ucap Sang Chai. Karena itu kita ambil saja mereka yang berguna dan ikut dengan kita, ucap Sang Chai. Apa kau setuju, Johan? Jangan bilang mereka akan meninggalkan yang terluka di sini dan membiarkan mereka mati, ucap Ceari. Tidak mungkin semuanya bisa keluar dari sini hidup-hidup.
Lebih baik dalam situasi seperti ini menggunakan cara yang lebih efisien, ucap Kim Se-hyun. Efisien? Kau pikir ini game yang membiarkan kau hidup kembali setelah kau mati? Kau memang tidak merencanakan cara lain kan, ucap Ji-gun. Hanya karena quest kali ini, kau pikir kita bisa memutuskan nyawa orang. Kau mengambil yang hanya akan berguna, ucap Ji-gun. Tapi apa kau tidak ingat kita semua juga dibawa ke sini dari Noryangzin? Bagaimana kalian bisa memutuskan nasib orang-orang semudah itu? Ucap Ji-gun. Tiba-tiba Sang Chai pun marah dan menodongkan senjatanya kepada Ji-gun. Hei Redbat, apa masih memikirkan orang lain di situasi seperti ini? Ucap Sang Chai. Bajingan yang lari ketika melihat monster rendahan itu tidak akan bisa membantu kita sama sekali, ucap Sang Chai. Kau pikir kita bisa terus menjaga mereka? Ji-gun pun hanya terdiam. Apa itu? Monster, ucap Ji-gun. Tidak mungkin, Donghaeon tidak akan bisa aktif. Kecuali kita pergi ke sana dulu kan, ucap Kim Se-hyun. Sepertinya begitu, tapi ini berbeda sekarang. Semuanya lihat map, ucap Yohan. Semuanya pun melihat map. Banyak sekali monster yang mengarah ke tempat mereka. Seperti yang Eresigal bilang, yang hanya akan pergi dari sini 40 orang. Aku tidak akan ikut dengan kalian. Aku akan keluar dari sini hidup-hidup dengan sebanyak apapun orang yang bisa kuselamatkan, ucap Ji-gun. Jika itu tidak mungkin, akan kubuat itu mungkin sendiri, ucap Ji-gun. Monster pun datang menyerang orang-orang tersebut. Mereka lebih banyak. Revenge Thunderbreed juga ada. Hei, kemarilah, bawa para player yang terluka, ucap Goblin. Hei, bajingan, jangan lari, bantu kami cepat, ucap Goblin tersebut. Di mana para komander? Kita akan mati tanpa mereka. Berhenti merengek dan cepat ke sini, sialan, ucap Goblin tersebut. Aku akan memberi kalian waktu, cepat selamatkan yang lain. Hei, apa kau sudah gila? Memang apa yang bisa kau lakukan sendirian? Ucap Goblin tersebut. Dia bilang kita hanya perlu membayangkan gambaran skillnya kan? Ucap orang tersebut. Tiba-tiba monster tersebut pun menyerang orang itu. Dan orang itu pun menghabisi satu monster. Namun dia tidak melihat bahwa di belakangnya tuh ada monster lagi. Hei bajingan, kenapa kau malah senang? Di belakangmu, ucap Goblin tersebut. Dia pun mau menyerang orang tersebut. Namun dia diselamatkan oleh Ji-gun. Kau cukup berguna, hah? Jadilah Raiderku. Hah? Orang tersebut pun terkejut. Dengarkan, sekarang semua monster sedang menuju kemari, ucap Ji-gun. Tidak seperti sebelumnya, ini tidak hanya monster biasa, tapi elite boss juga akan muncul, ucap Ji-gun. Karena kau punya kekuatan yang lumayan, lindungilah para healer dan player yang terluka, bantu mereka mundur, ucap Ji-gun. Mengerti? Ucap Ji-gun. Ya, maksudku baik pak. Jadi bapak-bapak si Ji-gun nih. Hei bajingan, apa kau mau lari sampai ke ujung map? Apa kalian semua tahu sekarang semua monster menuju kemari? Ucap Ji-gun. Semua orang pun sangat kaget. Aku bukan bodyguardmu. Tidak ada alasan aku melindungi kalian semua. Aku juga tidak ingin direpotkan beban seperti kalian, ucap Ji-gun. Seperti sebelumnya, jika setelah ini ada orang yang lari, kali ini aku tidak akan peduli jika kalian mati atau tidak, ucap Ji-gun. Tapi jika kau siap mati, maka dengarkan aku, ucap Ji-gun. Dan akan ku pastikan kalian bisa bertahan selama mungkin, ucap Ji-gun. Tiba-tiba datanglah Raja Kasarak. Jadi apa kalian mau mencobanya, pecundang? Ucap Ji-gun. Bajingan, orang-orang tersebut pun sangat kesal. Baiklah, ayo lakukan. Aku juga sudah tahu cara menggunakan skillku. Selama ada komander, aku pasti juga bisa pulang, ucap orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut pun sangat semangat untuk melawan monster-monster tersebut. Bagus, tanker kembali ke posisi kalian, ucap Ji-gun. Lindungi player yang terluka, ucap Ji-gun. Tetap ingat, kalian adalah seorang pelindung. Jika kalian tidak bersatu, kita semua akan mati, ucap Ji-gun ke tanker tersebut. Healer, jangan biarkan tanker terluka. Aku bisa melakukannya, aku hanya perlu membayangkannya, ucap Chari. Damage dealer, nyawa tanker dan healer
ada di tangan kalian. Bunuh monster sebelum lebih dekat lagi, ucap Jigun ke orang-orang tersebut. Orang Jaskal itu turun ke sana. Dia bilang dia bosan, ucap Yoan. Ngomong-ngomong, sepertinya mereka membaik sekarang, ucap Goyona. Dia memang tidak menjadi rank 6 di dunia tanpa alasan kan, ucap Yoan. Tiba-tiba Jigun pun terkaget setelah mendengar ledakan di belakangnya. Lalu Casarak pun muncul dari belakang dan mau menyerang orang-orang tersebut. Para tanker pun mulai berjatuhan satu persatu setelah dihempas oleh Casarak. Raid bos Casarak, jangan hanya diam di sana idiot. Kita tidak bisa melawan bos. Lari, ucap Jigun ke para tanker tersebut. Sialan, ini tidak mungkin. Ini di luar dugaanku. Bos langsung datang tepat setelah kita semua baru mulai, ucap Jigun. Tiba-tiba Casarak pun mengamuk dan menghancurkan semua orang yang ada di depannya. Lalu Casarak pun mengaktifkan skillnya, Tumbal Temple of Thunder. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur cerita Noryang-jin Raid. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk part ke-6-nya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika dan like-nya sebanyak mungkin guys, biar gue lebih semangat lagi upload konten tentang Alur Komikanya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys, bye bye.